Dalam rangkaian listrik ini, gegel baterai B sebesar 12 volt akan diukur dengan voltmeter yang bertahanan dalam sangat besar. Pembacaan voltmeter V memberikan hasil sebesar 10,5 volt, sehingga besar arus listrik yang melewati baterai B adalah berapa ampere. Oke guys, kembali lagi channel YouTube Bersahabat dengan Fisika bersama saya Karista, dan hari ini kita bahas soal UM-UGM tahun 2013. Oke, soal ini menarik sekali. Jadi di baterai B ini kan tertulis 12 volt. Tapi pas diukur dengan voltmeter kok cuma nilainya 10,5 volt. Berarti gimana ya? Apakah baterainya palsu, abal-abal, KW gitu ya? Kemudian yang minta soal adalah mencari besar arus listrik yang melewati baterai tersebut. Oke, kalau misalnya di rumah, kalian harus mencoba soal ini ya. Ini masih berkaitan dengan kemarin mengenai hambatan dalam. Jadi silakan pause video 5 menit, ambil kertas coretan, silakan coba soal ini, dan silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, silakan. Baik, mari kita mulai. Bismillah. Jadi pertama-tama, si baterai ini, sekalipun tidak tertulis secara eksplisit ya pada soalnya ya, baterainya kan 12 volt. Tetapi dia sebenarnya memiliki hambatan dalam juga sebenarnya. Nah, itulah kenapa tegangan jadi agak drop ke 10,5 volt itu. Karena ada faktor hambatan dalamnya. Semua baterai seperti itu. Di baterai ini, kutub positifnya sebelah sini ya. Oke, maka kemudian baterai ini juga muncul arus. Arusnya misalnya kalau dari kutub positifnya I. Nah, ini I yang kita cari. Oke. Maka untuk voltmeter itu fungsinya untuk mengukur tegangan jepit baterai, di mana dia adalah perumusannya adalah E. Jadi kita bacanya dari kiri ke kanan. Kenapa kiri ke kanan? Karena ya gitu deh, percaya aja ke saya. Ya supaya hasilnya positif gitu ya. Jadi kita pertama ketemu dengan baterai E, ini kan kutub positifnya, jadi positif E. Kemudian ketemu dengan hambatan dalam R, ini mesti kita kalikan dengan I-nya. Dimana ini tandanya adalah negatif. Kenapa? Karena berlawan arah harusnya dengan pembacaan kita. Nah, inilah dinamakan tegangan jepit pada baterai yang sedang digunakan. Berarti kan ada tanda negatifnya. Nah, itulah makanya dia tegangannya agak drop itu. Nah, drop tegangannya itu bergantung pada hambatan dalam serta seberapa besar arus yang mengalir pada baterai atau rangkaian tersebut ya. Jadi bagian sebelah sini dinamakan drop voltage drop ya, aduh lupa saya bahasa Inggris, penurunan tegangan gitulah ya. Oke, maka coba kita masukkan ya di sini. Tegangan baterai aslinya adalah 12 volt dikurangi I yang kita cari, R-nya juga kita nggak tahu, V-nya adalah tegangan terukur pada voltmeter tersebut 10,5 volt. Maka kita coba pindahkan sebelah sini, I kalikan R-nya berarti 12 kurangi 10,5, maka selisih tegangannya itu adalah 1,5 volt ya. Oke, sip. Oke, kita mencari I, sedangkan hambatan dalam juga nggak ketahui, maka ya kita stuck sampai di sini. Maka selanjutnya, untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita perlu pemahaman mengenai voltmeter. Saya jelaskan sedikit mengenai voltmeter ya. Nggak apa-apa, ini kan nggak terburu-buru kan ya. Voltmeter adalah suatu alat untuk mengukur beda potensial antara kedua titik. Jadi misalnya titik A dan B. Kita sebenarnya menghitung I kalikan R-nya pada rangkaian yang di atas sebelah sini. Tapi nggak bisa kita ukur secara langsung ya. Melainkan ini arusnya kan akan pindah sebagian kecilnya itu kepada voltmeter itu. Dia perlu arus untuk bisa menggerakkan jarum daripada voltmeter itu. Kemudian dikalikan dengan hambatan dalam voltmeter ini, dikalikan R, maka bisa dapat tegangan di bawah sini. Nah, itu adalah sama dengan tegangannya di atasnya. Hukum Kirchhoff, tegangan paralel. Nah, supaya ya arus yang melewati voltmeter ini diupayakan sekecil mungkin, supaya dia tidak mengganggu kinerja sistem. Maka untuk bisa mencapai hal itu, hambatan dalam voltmeter harus diupayakan sebesar mungkin ya. Oke, ini kondisi realnya. Nah, kondisi idealnya adalah arus yang melewati voltmeter adalah sama dengan 0 dengan hambatan adalah sama dengan tak hingga. Oke, meskipun nggak mungkin ya sebenarnya kan, untuk menggerakkan jarum dia masih butuh arus energi listrik.
Oke, dalam kasus ini ya, karena voltmeternya tidak disebutkan berapa nilai hambatannya, maka boleh dianggap dia adalah kasus yang ideal. Jadi ya bisa kita abaikan voltmeternya itu. Oke, maka artinya adalah bisa kita sederhanakan rangkaian ini bahwa dia adalah bentuknya seperti ini, baterai E sama dengan 12 volt, kemudian ada hambatan dalamnya R kecil, kemudian ada voltmeternya sebelah sini ya kan ya, mestinya kan ya. Dia bisa kita anggap sebagai ya putus gitu aja, nggak perlu kita perhitungkan dulu dengan hambatan 15 ohm. Maka kalau kasus seperti ini kan ini jauh lebih sederhana ya. Kemarin ini bisa kita selesaikan dengan perumusan I sama dengan E, R besar ditambah dengan R kecil ya, harusnya yang ada hambatan dalamnya itu. Maka bisa kita masukkan I yang kita cari, I-nya adalah 12, R besar adalah 15, R kecil ya kita belum tahu ya. Maka bisa kita bersama 15I plus I kalikan R adalah sama dengan 12. Nah, kita dapat dua persamaan ini. Maka bisa kita masukkan bahwa I kalikan R-nya, sudah jelas itu adalah 1,5. 15I. Berarti 15I adalah selisihnya itu tadi ya. 12 kurang 1,5. Oh, adalah sama dengan 10,5 volt gitu ya. Oke, maka I adalah 10,5 dibagi dengan 15. Kalikan 10 aja ya. 105 dibagi dengan 150 itu adalah dibagi dengan 15 ya, atas dan bawah. Atasnya 7, bawahnya 10, maka jawabannya adalah 0,7 ampere ya. Ada jawabannya yang dadu. Oke, mantap. Oke, ini adalah satu solusi ya. Jadi dengan pemahaman bahwa voltmeternya itu memiliki hambatan tak hingga, sehingga arusnya ya bisa kita abaikan seperti ini ya. Oke, maka solusi lainnya adalah dengan pemahaman bahwa ya seperti itu voltmeternya, bahwa sebenarnya voltmeter ini kan ada ya sebelah sini ya. Di sini dia menyebutkan 10,5 volt, maka itu sebenarnya adalah tegangan jepit pada baterai, ya kan? Dia nyambung ke sini, tapi itu pun juga sebenarnya sama dengan tegangan jepit pada hambatan luar ini. Maka ya bisa kita langsungkan saja sebenarnya bahwa I adalah sama dengan V dibagi dengan R. Jadi maksud saya adalah arus yang melewati baterai ini adalah sama dengan arus yang melewati hambatan luar ini, ya kan? Karena kan nggak ada arus yang bercabang ke sini ya. Ini bisa diasumsikan sama dengan 0, jadi ya harusnya sama saja ya pada baterai maupun hambatan luar itu. Maka I sama V per R adalah 10,5 dibagi dengan hambatannya adalah 15. Nah, ini juga sama aja kayak yang tadi ya. Jawabannya adalah 0,7 ampere ya. Oke, jadi nggak perlu sebenarnya kita mencari ini ataupun ini, kita cukup kalau paham dengan rangkaiannya adalah solusinya seperti ini. Oke, mantap. Maka selanjutnya kalian masih bertanya, Karisa kok penjelasannya begitu panjang ya? Padahal penyelesaiannya cuma sebaris kayak gini aja ya. Ya nggak apa-apa supaya kalian bisa tambah pintar. Dan memang si pembuat soal ini ya dengan sengaja membentengi soal ini dengan begitu banyak keterangan yang panjang dan lengkap. Di sini kita punya voltmeter, ada tahanan dalamnya, ada jarum voltmeternya juga, ada selisih tegangannya. Nah, ini pasti siswa ngeliat ini dia mundur ya, pasti bingung ini mau diapakan ya ini soalnya. Untuk bisa mencapai solusi seperti ini ya nggak mudah ya, butuh pemahaman terhadap konsep. Dan satu lagi dari soal ini, sebenarnya secara tersirat ya, kita bisa menghitung hambatan dalamnya. Ya kalau dari persamaan sih sudah cukup jelas sih. I kalikan R sama 1,5 berarti I-nya adalah 0,7. Kalikan R adalah 1,5 berarti R-nya adalah 1,5 dibagi 0,7 ya, atau 15 per 7 ohm ya. Cuma dia nggak minta itu sih ya sebenarnya ya. Hanya secara tersirat saja. Dan sebenarnya saya baca dari Wikipedia ya, bahwa hambatan dalam ini bisa dirumuskan adalah E per V kurangi 1 dikalikan dengan hambatan luarnya. Kita coba pakai ini aja ya, persamaan ini. Maka E per V-nya 12, tegangan dari baterai, tegangan dari voltmeter dikurangi dengan 1 dikalikan hambatan luarnya adalah 15. 12 bagi 10,5 itu adalah dibagi dengan 1,5 adalah 8 per 7. Kurangi dengan 1
dikalikan dengan 15 itu adalah 1/7 dikalikan dengan 15, maka ya yaitu tadi ya 15 dibagi dengan 7. Dimana ini rumusannya sebenarnya adalah ya masih nyambung dengan tegangan jepit daripada baterai itu. Jadi kalau kita coba rumuskan V sama dengan E min I kalikan R, itu berarti I kalikan R adalah E kurangi V, maka R adalah E min V dibagi dengan I, di mana I nya kan adalah V per R, R nya saya geser ke sebelah sini aja, maka bisa kita dapatkan bahwa R kecil itu adalah E per V dikurangi V bagi V adalah 1 dikalikan dengan hambatan luarnya ya. Nah itulah rumus daripada hambatan dalam ya, bahwa dia tergantung pada tegangan baterai, tegangan pada voltmeter juga sebenarnya tergantung pada hambatan luar. Oke, soal ini ya menurut saya ya, nyaris sempurna ya jika dia memang mencari hambatan dalam daripada baterainya ya, cuma ya tidak secara langsung diminta itu. Dan ada satu lagi ya, kalau misalnya soal ini bener mau bagus banget ya, harus ada satu pilihan lagi di mana dia ada pilihan 0,8. Maksud saya kenapa bisa seperti itu, untuk memproteksi bahwa ada siswa yang misalnya menuliskan arusnya adalah misalnya I kan sama dengan V per R ya, bisa aja dia milih tegangannya adalah 12 volt itu, bukannya 10,5. 12 dibagi 15 adalah 8/10 ya, 0,8 ampere ya. Maksud saya supaya tidak apa ya, coba-coba nembak soal ini ya, karena soalnya bener bagus ya. Dan misalnya semua soal di Indonesia misalnya seperti ini ya, banyak keterangannya sehingga benar menguji pemahaman kita terhadap konsepnya. Nggak bisa kita cuma sekedar nembak I sama V per R terus coba seperti itu ya. Oke, mantap. Oke guys, itu aja dari saya ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Kak Risa bisa menginspirasi kalian untuk bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan kalian bisa ya mengambil hikmah dari ini semua ya, dan bisa mengaplikasikan untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan lagi mengenai hukum Kirchhoff, silahkan layangkan ke bersahabatfisika@gmail.com. Jangan lupa kasih like video ini jika lo dirasa bermanfaat, serta share ke teman-teman yang lain, serta kasih komentar kalian di kolom komentar, serta jangan lupa subscribe karena kita masih punya banyak video lainnya mengenai UTBK dan ujian mandiri yang pastinya akan sangat seru untuk dibahas. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.